Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anida Gustiana dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 beserta contoh kasusnya. Sebelum masuk ke contoh kasus, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian PPh 21, yang kedua ada pemotong PPh 21, yang ketiga ada subjek PPh 21, yang keempat ada objek PPh 21, dan yang kelima baru kita akan masuk ke contoh kasus PPh 21. Yang pertama ada pengertian PPh pasal 21. PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Penghasilan yang menjadi objek pajak bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sejenis lainnya. Pengertian PPh pasal 21 ini menunjukkan pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain. Dengan kata lain, pajak penghasilan pasal 21 tidak dibayar sendiri oleh wajib pajak. Siapakah pemotong pajak penghasilan pasal 21? Selanjutnya kita masuk ke pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 bisa merupakan wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap atau yang disebut dengan BUT. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari yang pertama ada pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua ada bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga ada penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, ada dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Dan yang kelima, ada badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Pihak pemotong wajib menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong PPh pasal 21 juga wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya kita masuk ke subjek PPh pasal 21. Undang-Undang PPh secara umum menyebutkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dikenai PPh pasal 21. Penghasilan yang dimaksud bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain yang diterima. Dalam Peraturan 16 PJ 2016, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri. Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Mantan pegawai, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Selanjutnya ada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Peserta kegiatan tersebut merupakan peserta perlombaan, peserta rapat, anggota suatu kepanitiaan, peserta pendidikan dan pelatihan, dan peserta kegiatan lainnya. Selanjutnya, ada bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.
Subjek pajak orang pribadi tersebut meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, arsitek, dan dokter. Lalu ada penyanyi, penari, pelukis, dan seniman lainnya. Lalu ada olahragawan, dan sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke objek PPh pasal 21. Peraturan 16 garis miring PJ garis miring 2016 menjabarkan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, ada penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Lalu yang keempat, ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, ada imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. Yang keenam, ada imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Lalu yang ketujuh, ada penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Lalu yang kedelapan, ada penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh dengan mantan pegawai. Lalu yang kesembilan ada penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus pegawai yang berhenti bekerja. Kasusnya yaitu Raka yang berstatus belum menikah adalah pegawai PT Astra Group di Jakarta. Sejak 1 Oktober 2020, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Astra Group. Raka setiap bulan memperoleh gaji sebesar 6.500.000 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah 100.000 setiap bulan yang dibayar sendiri. Selama bekerja di PT Astra Group, Raka hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Perhitungan PPh 21-nya adalah yang pertama kita cari penghasilan bruto yaitu gaji sebulannya Raka sebesar 6.500.000. Lalu kita cari pengurangan penghasilannya. Yang pertama ada biaya jabatan dicari dengan cara 5% dikali gaji Raka 6.500.000 hasilnya 325.000. Lalu yang kedua ada iuran pensiun yang dibayar oleh Raka sendiri sebesar 100.000, maka hasil dari total pengurangan penghasilan brutonya sebesar 425.000. Lalu kita bisa menentukan penghasilan neto sebulannya dengan cara apa? 6.500.000 dikurangi 425 hasilnya 6.075. Lalu kita bisa mencari lagi nih penghasilan neto setahunnya dengan cara dikali 12. 12 dikali 6.075 hasilnya 72.900.000. Sekarang tinggal dikurang PTKP setahunnya. PTKP setahunnya berapa? Karena status Raka belum menikah, maka Raka dikenakan untuk wajib pajak sendiri, yaitu sebesar 54 juta. Lalu kita bisa mencari penghasilan kena pajak setahunnya. Dengan cara apa? Dengan cara 72 juta dikurangi 54 juta, hasilnya 18.900.000.
Maka PPh 21 terutangnya Raka masuk golongan lapisan pertama, yaitu tinggal dikali 5%. 5% dikali 18.900.000 hasilnya 945.000. Maka ketemu PPh 21 bulan September Raka, yaitu tinggal dibagi 12, 945 dibagi 12, hasilnya Rp78.750. Karena pada awal bulan Oktober Raka berhenti, maka kita harus mencari keseluruhan gaji real Raka, yaitu dari Januari sampai dengan September. Dengan cara apa? 9 dikali 6.500.000 hasilnya 58.500.000. 9 ini Januari sampai September, 6.500.000 itu gaji Raka per bulannya ya. Lalu kita cari pengurangannya. Yang pertama biaya jabatan. 5% dikali 58.500.000 hasilnya 2.925.000. Lalu iuran pensiunnya 9 dikali 100.000 hasilnya 900.000. Maka total pengurangannya menjadi 3.825.000. Maka kita bisa menemukan penghasilan neto 9 bulannya dengan cara 58.500.000 dikurangi 3.825.000 hasilnya 54.675.000. Tinggal dikurangi dengan PTKP setahunnya, yaitu sebesar 54 juta untuk wajib pajak sendiri. Maka kita bisa menemukan penghasilan kena pajak setahunnya itu berapa. Tinggal dikurang 54 juta dikurang 54.675.000, maka hasilnya ditemukan 675.000. Maka PPh 21 terutang setahunnya yaitu 5%. Karena Raka masuk lapisan pertama, maka 5% dikali 675.000 hasilnya 33.750. Maka ditemukan PPh 21 terutang untuk masa Januari sampai September per bulannya itu 33.750. Maka PPh 21 yang sudah dipotong sampai dengan Agustus yaitu sebesar 8 dikali 78.750. Hasilnya adalah 630.000. Maka PPh 21 yang lebih dipotongnya itu 596.250. Jadi, nanti PT Astra Group itu harus membayar sebesar 596.250 kepada Raka karena ini statusnya lebih dipotong. Seperti itu. Demikian penjelasan PPh pasal 21 mengenai pegawai yang berhenti bekerja. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.